Pak Hairul Gustom. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sore Pak Sore. Hairul Gustom, Pak Pramono, Bu Esther Mariati. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Kalau lain enak kita bisa ngomong-ngomong, kalau udah mulai udah di stop. Udah stop, nggak boleh ngomong lagi tuh. Ya nanti Bu Lili kapan nak pegang lagi ya? Ya Bu, oke. Kita telepon lagi. Nah, kita juga suka lihat. Lili Yusuf, udahlah. Iya Bu Lydia. Iya nanti kita ini ya. Ya, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa. Di dalam kesendirianku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kalau pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami semua, urapi kami semua Tuhan, agar supaya puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Ya Tuhan, sertai kami, peralatan yang kami pakai, baik lain yang kami pakai maupun peralatan lain yang kami pakai, urapilah itu semuanya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami mau bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang mengambil alih acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebagai lagu pertama, kita ambil lagu yang untuk memuji Tuhan ya. Karena lagu ini mengatakan kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, ya tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, kerja itu selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis.
tanpa gaji, selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manusia, membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manusia. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manusia, membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manusia. Buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manusia, membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manusia. Ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manusia, membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manusia. Ikut Tuhan. Lagu selanjutnya saya akan membawakan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, saya silakan hambanya, Pak Hendra, untuk pimpin doa pembukaan. Pak Johannes, silakan Pak Johannes untuk doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kembali kami datang padamu. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, pada sore hari ini kami dapat mengikuti ibadah family ministry. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu di dalam ibadah family ministry ini, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara di ibadah family ministry ini, Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat mengerti, bahkan merenungkan dan melakukan apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Supaya hidup kami dapat mengikuti kehendak-Mu, bukan mengikuti kehendak kami sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut ibadah family ministry penuh dengan sukacita, dan kami akan syukur padamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Baiklah, kita lanjutkan dengan memuji Tuhan. Mujizat itu nyata. Karena kita percaya sampai saat ini mujizat Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka saya akan membawakan satu lagu lagi. Ku perlu Engkau, Tuhan. Amin. Saya persilakan hambanya. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu menyertai kami, memberikan waktu dan kesempatan bagi kami boleh berhimpun bersama-sama lewat Zoom ini, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dan firman-Mu yang akan disampaikan kiranya dari isi hati Tuhan untuk kami bersama, sehingga kami terbangun setelah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yoni yang telah menyampaikan puji-pujian. Kalau saya perhatikan gaya suara itu macam gaya suara Italia, jadi Bisa aja. gaya apa itu? Itu lagu-lagu Italia kan seperti itu ya. Ini lagu Victor Huta Barat, Pak. Terima kasih untuk Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya hari ini mengambil waktu ini. Ya, kita berterima kasih. Dan teman-teman, karena nggak bisa saya lihat semua karena saya pakai HP ya. Saya pakai komputer. Udah gagal teknologi nih. Ya, jadi terima kasihlah untuk semua, baik yang mungkin baru bergabung dan teman-teman lama, ya, teman-teman penanggungan ya dalam kegiatan rohani kita ini. Terima kasih dan selamat hari kenaikan ya, dan selamat kita menunggu hari kedatangan yang kedua kali. Jadi saya yakin semua kita bersukacita, dan kami mulai nanti malam ada kebaktian 10 malam sampai tanggal 27
malam. Kemudian tanggal 28 hari Pentakosta yang dipusatkan di satu tempat. Jadi seperti itu kegiatan setraikan ini. Mungkin saudara juga ada kegiatan lain yang mungkin mirip dan seperti itu. Tapi saya hari ini tidak akan menyinggung para banyak tentang hari kenaikan. Yang jelas kita sudah semua memahami bahwa Yesus naik ke surga merupakan kemenangan yang luar biasa yang sudah mengalahkan maut dan kematian, dan dia berjanji untuk memberikan kehidupan dan akan datang kembali menjemput kita. Persoalannya, apakah saya ikut dalam rombongan itu? Inilah perjuangan sekarang ini. Jangan-jangan ada orang rindu masuk surga, tapi tidak mau melakukan apa syarat-syarat untuk masuk surga. Ya kan, ya rindu enaknya saja, tapi pergumulannya tidak ada. Jadi kiranya jangan seperti itu saya dan kita. Begitu kita mengatakan rindu masuk surga, demikian juga kita melakukan apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, kerjakan, walau banyak tantangan, rintangan yang silih berganti setiap hari dan tidak henti-hentinya. Jadi saya sudah berikan judul kepada Pak Gembala, bahwa yang saya sampaikan judulnya adalah perjuangan. Perjuangan itu berarti sedang mengalami. Kalau dia katakan pejuang, orang lain yang berjuang. Tapi kalau sudah kata perjuangan, berarti kita ikut di dalamnya sedang berproses perjuangan. Ya, perjuangan itu adalah pengorbanan. Dia harus memberikan segenap hati, pikiran, tenaga, dan juga dana yang mungkin dibutuhkan dalam satu perjuangan. Tanpa ada pengorbanan di situ, tentu tidak akan tercapai apa yang diperjuangkan. Jadi tentu orang berjuang memperjuangkan hal yang berguna, yang mahal. Demikianlah kita juga berjuang, ada yang kita perjuangkan. Ada target yang harus kita capai ya dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang, melebihi daripada apa yang kita miliki sekarang ini. Jadi kalau soal perjuangan ini tidak asing lagi baik bagi bangsa negara kita, karena dulu kita dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang, dan akhirnya tahun 48 merdeka, maka kita sebutkan hasil perjuangan, ya, hasil perjuangan dengan tombak bambu katanya. Tapi saya kira kalau nggak dibom Amerika, Jepang, ya mungkin masih jauh lagi apanya masalahnya di Indonesia. Tapi itulah kalau disebutkan bangsa kita berjuang dengan bambu runcing, ya itulah memang itulah senjatanya barangkali. Jadi yang jelas kita sudah merdeka dalam perjuangan itu, dan kita tidak orang dijagi ya secara perang dari bangsa lain. Nah demikianlah kita dalam hidup kerohanian ini, kita juga ini disebut orang-orang pejuang, orang-orang yang harus berkorban di berbagai hal sebaik mungkin. Yang saya di sini perjuangan ini adalah perjuangan dua orang yang nampak, dan kedua orang ini sebetulnya adalah orang yang ditawan dari Israel, dari Yerusalem, dan dibawa ke Babel. Waktu itu Raja Nebukadnezar. Siapa itu? Itulah Mordekai dan Esther. Kedua tokoh ini di dalam kitab Esther diceritakan bagaimana perjuangan, pergumulan dengan harga yang mahal, dan bukan untuk dirinya, tetapi untuk diri bangsanya, umatnya. Itu yang diperjuangkan dan sampai mempertaruhkan nyawanya
di dalam perjuangan itu. Tapi sebelum jauh kita akan bacalah ayat yang saya cantumkan di dalam Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca langsung dan terima kasih karena mata saya sudah dapat melihat membaca setelah operasi. Nah, ini dia. Boleh saya membaca lagi walaupun pakai kacamata tetap. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan kukabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan kupenuhi. Menjawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, pengennya ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Puji Tuhan, itu bacaan yang saya sampaikan, dan itulah perjuangan dan keluhan seorang ratu kepada suaminya, termasuk adalah raja, karena memang seperti itu. Kalau saya baca dari kitab Ester ini, walaupun Ester itu ratu atau dikatakan istri daripada raja itu, tetapi tidak sembarangan untuk bisa bertemu. Seperti itu rupanya. Ya, kalau kita berpikir, kalau sudah istri, kapan saja, di mana saja boleh bertemu dan tidak harus pakai aturan-aturan. Tetapi kalau saya perhatikan, Ester sebagai ratu, istri raja itu punya aturan untuk bisa bertemu, saudara-saudara. Nah, sebelum jauh, yang pertama kali tadi saya katakan bahwa bangsa Israel itu pernah satu kali dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Mungkin berganti raja kepada Artasasta mungkin, dan kepada yang lain-lain, Darius. Ya, saya kurang pandai sejarahnya, tetapi sampailah kerajaan ini kepada Ahasuerus. Raja Ahasuerus ini mempunyai pengaruh yang tinggi menurut saya, karena dia menguasai mulai dari India sampai ke Ethiopia. Dan disebutkan itu ada sampai 127 kabupaten atau kota. Tentu ini sudah besar kalau pada zaman itu, ya, berbeda dengan zaman sekarang, pertambahan penduduk banyak,
Jadi banyak pemekaran, kota-kota banyak di satu provinsi dan daerah. Tapi pada saat itu saya kira itu sudah luas daerahnya dari India sampai Ethiopia. Nah, disebutkan juga bahwa dia bertahta di Benteng Susan. Benteng Susan itu diperkirakan dari Sungai Efrat kira sekitar 250 km atau lebih. Dan itu sekarang itu daerahnya katanya daerah Iran. Ya, memang saya kurang mahir dalam soal peta ini, tapi itu yang disebutkan pernah saya baca, itu sekarang daerahnya Iran, yang merupakan daerah kerajaan Madi dan Parsi. Nah, itulah mengenai itu. Kemudian tahun ketiga daripada kerajaan Ahasuerus, dia membuat satu pesta untuk menunjukkan kebolehannya, kekayaannya, dan kehebatannya. Dan dikumpullah semua tentara dan pasukan dan orang yang terhormat dari 127 kabupaten kota ini. Dan pesta ini disebutkan tidak tanggung-tanggung sampai 180 hari. Siapa mampu berpesta sampai 180 hari? Tetapi Raja Ahasuerus itu dicatat dalam firman Tuhan mempunyai pesta 180 hari. Ya. Jadi bisa saja mungkin dari 127 kabupaten ini berganti-ganti datang atau bagaimana seperti itu. Setelah itu maka dibuat lagi pesta rakyat sebanyak 7 hari. Semua rakyat yang kecil, besar, menengah ada di sana. Dan juga menunjukkan kehebatannya, makanannya, minumannya, semualah di situ. Demikian juga istrinya yang bernama Wasti juga membuat pesta juga buat para wanita. Jadi mereka membuat pesta sendiri-sendiri sehingga boleh tertampung semua masyarakat yang diinginkan untuk dapat dipertontonkan kebolehan dan kehebatannya itu. Nah, kemudian di hari-hari tertentu maka timbullah hati dari para Ahasuerus untuk menunjukkan istrinya. Jadi bukan saja hartanya, kehebatannya yang ditunjukkan. Dia ingin menunjukkan bagaimana paras dan cantik daripada seorang istri yang bernama Wasti itu. Karena dicatat dalam firman Tuhan memang elok parasnya. Kita pun nggak lihat, tak ada gambarnya. Tapi kita percaya pada zaman itu dia orang yang cantik. Ya, karena istri raja. Ia disuruh untuk datang di pesta yang dia buat dan untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Tapi sayang bahwa tawaran ini, panggilan ini tidak dapat dipenuhi oleh Wasti. Dengan alasan tidak ada nampak. Soalnya dia tidak bersedia di situ. Nggak tahu kita apa sebab, apa alasan. Ya, tapi yang jelas dia tidak mau membuat hati Raja Ahasuerus menjadi panas dan geram dan marah sejadi-jadinya. Akhirnya dikumpulkan orang pembesar seperti apa yang harus dilakukan kepada Wasti yang tidak mau dipanggil oleh raja. Mungkin rasanya malu. Ya, tidak bisa istrinya diatur apa seperti itu. Ya memang kalau seperti itu bikin malu juga rasanya. Jadi maka datanglah penasehat berkata, ya itu bukan saja hanya kepada raja yang dianggap remeh, tetapi itu kepada semua. Akhirnya ini menjadi nanti baru di kalangan kerajaan raja bisa saja nanti bahwa suami tidak dihormati. Oleh karena itu raja harus mengambil satu kesimpulan, membuat satu keputusan supaya diturunkan satu maklumat, satu keputusan agar Wasti tidak bisa lagi menghadap raja. Dan kesimpulannya
satu waktu gelar ratu itu akan diberikan kepada yang lain. Dan hal ini diterima oleh Ahasuerus, maka itu dikeluarkan, dan Wasti tidak berhak lagi menyandang gelar ratu dalam kerajaan itu. Nggak tahu ceritanya bagaimana, sampai di situ dia nggak pernah ada protes dia atau terungkap di tempat yang lain, tidak ada. Nah, kerajaan berjalan pada tahun yang ke-7 kalau saya silap, maka teringatlah Ahasuerus untuk Wasti itu dan ingin untuk ada satu gantinya. Saat dipertanyakan semua, dirundingkan semua, lalu dibuatlah suatu pengumuman kepada 127 kabupaten kota itu agar siapa-siapa yang layak wanita untuk diusulkan untuk yang cantik, yang bagus dan nantinya menjadi ratu. Dan ini berjalan, datanglah semua. Dan di situ ada yang namanya Mordekai. Mordekai ini adalah bangsa Yahudi. Dan ada di hadapan dia yang dia asuh yang namanya Esther. Esther ini anak dari saudara orang tuanya. Jadi masih dekat sepupu ya. Jadi selama di dalam pengawasan Mordekai, Esther ini dikatakan baik. Dia melakukan apa yang baik dan apa yang diaturkan oleh Mordekai, dia lakukan dengan baik, dengan senang hati. Dia dianggap sebagai anak kandung karena orang tuanya sudah tiada lagi. Ya, jadi termasuk Mordekai ini orang yang baik hati, boleh mengurusi walaupun tidak akan, tapi memang anak daripada saudara bapaknya, tapi dia menyamakan kedudukan itu dan dia mengurus dengan maksimal. Ada orang tidak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian dalam festival itu perhimpunan wanita itu dia diusulkan. Ya, memang Esther ini disebut orang yang cantik, baik, ya, dan mau menuruti aturan. Dan disampaikan kepada pengawas yang bernama Hegai. Dan persiapan ini untuk perempuan calon ratu ini lama. Ini sampai 12 bulan. Memperbaiki diri dan lain sebagainya. Tapi bagi Esther sederhana saja. Dia tidak mendahului apa yang dikatakan oleh pemimpinnya termasuk Mordekai. Dia tidak mendahului apa yang dikatakan Hegai sebagai penjaga daripada wanita itu. Dan kemudian satu saat terjadilah untuk siapa yang akan dipilih. Lewat satu-satu dari hadapan raja dan tidak disebutkan giliran keberapa Esther ini masuk. Dan setelah Esther ini masuk, dia sederhana saja. Dia tidak membawa apa-apa seperti yang lain. Dia tidak sederhana lah, bagaimana sederhana seperti itu. Ya. Lalu ternyata raja berkenan dan menahan dan dia dipilih menjadi ratu. Nah, setelah itu dia dipestakan dan hadiah dari pesta itu ada pajak yang dibebaskan kepada 127 kabupaten kota ini. Sesuai rasa sukacita dia karena dia sudah memperoleh daripada Wasti itu. Nah, dalam keadaan itu Mordekai satu pekerjaan menjadi rombongan penjaga pintu kerajaan. Sementara Esther sudah diangkat menjadi ratu bagi Raja Ahasuerus. Satu ketika ada yang bernama Bektan juga Teres yang membunuhan kepada Raja Ahasuerus.
Mereka bersepakat. Dan kesepakatan ini sampai dan diketahui oleh Mordekai. Akhirnya Mordekai memberitahukan kepada Esther bahwa Raja Ahasuerus akan dibunuh si A, si B, si Bigtan sama si Teres. Nah, ini sampai kepada Raja Ahasuerus dan diperiksa, ternyata ada kebenarannya. Akhirnya kedua orang ini disulakan, artinya digantung. Karena berbuat jahat kepada raja. Nah, demikian kerajaan berjalan, maka timbullah seorang yang bernama Haman. Haman ini barangkali dari pemandangan Raja Ahasuerus kelebihan, akhirnya menjadi orang yang tertinggi dalam kerajaan itu. Jadi oleh sebab dia orang tertinggi, orang terhormat, selain daripada Raja Ahasuerus, maka ada satu aturan, kalau dia lewat dari gerbang, semua harus tunduk berlutut. Nah, di situ ada Mordekai. Nah, begitu lewat Haman masuk istana, maka semua penjaga-penjaga pintu gerbang harus tiarap, tunduk, pertanda penghormatan kepada Haman. Tetapi Mordekai disebutkan tidak melakukan hal itu. Beberapa kali dinasihati teman-temannya, kenapa kau tidak berbuat seperti itu? Ini berbahaya. Ini berbahaya. Tapi Mordekai tidak memikirkan bahayanya. Dia memikirkan hanya Tuhan yang disembah. Untuk apa aku harus menyembah manusia? Kehidupan dari Tuhan. Jadi itu sudah ada pengajaran di dalam diri dia. Jadi dia tidak mau menyembah. Dan karena saudara-saudara yang mungkin marah ya, tindakan dia itu dilaporkanlah kepada Haman. Bahwa dia tidak mau menyembah atau berlutut ketika Haman lewat. Ini dipraktekkan, dicobanya, disengaja. Satu waktu lewat Haman dan dilihatlah di mana itu Mordekai. Ternyata tidak. Ikut dia berlutut. Marahlah dia. Dia ingin untuk membunuh Mordekai. Tapi dibanding dengan kehebatan dia, kehormatan dia, dia merasa sangat kecil kalau hanya Mordekai saja yang dibunuh. Dia ingin karena dia tahu bahwa Mordekai itu adalah orang Yahudi. Ya, bahwa itu orang Yahudi. Maka dia ingin agar seluruh Yahudi yang ada di 127 kabupaten kota itu dimusnahkan. Dan pemusnahannya juga 1 hari yang ditentukan. Lalu dia melapor kepada Raja Ahasuerus, mengatakan bahwa ada satu bangsa di dalam kerajaan raja yang tidak mau taat. Dan dia punya peraturan sendiri, melakukan sendiri tanpa menghiraukan apa yang dikatakan raja. Wah, ini membuat amarah bagi Raja Ahasuerus. Siapa dia? Ya. Setelah dikatakan demikian, ada satu orang yang namanya Mordekai itu. Oh, kalau begitu perbuatlah apa yang kamu inginkan. Karena Haman mengusulkan agar semua Mordekai dan bangsa Yahudi harus dimusnahkan dari kedua 127 kabupaten itu. Nah, lalu dipanggil panitera buat surat dan dipanggil pasukan cepat untuk pergi memberitakan kepada dari India sampai Ethiopia. Saya tidak tahu pakai apa dulu itu. Mungkin pakai kuda. Nah, itulah kira-kira. Kalau itu darat semua berarti bisa pakai kuda, gerakan cepat. Karena dulu tentu belum ada mobil seperti sekarang ini ya. Nah, setelah demikian niat daripada si Haman ini, dan dia sudah juga mempersiapkan satu tiang yang tingginya 50 hasta. Berapa itu ya? 50 hasta. Kalau 30 cm 1 hasta berarti kira-kira 15 meter ya. Kira gitu ya.
satu tiang dipersiapkan khusus untuk menggantung Mordekai, karena itulah memang yang membuat amarah daripada Haman itu. Tetapi mungkin yaitu gerakan Tuhan lah kepada kepada Raja Ahasuerus. Dia ingin membuka kitab sejarah. Di dalam kerjaannya berjalan beberapa tahun. Tolong buka dan catat. Maka terdapatlah di sana suatu laporan atas nama Mordekai yang disampaikan oleh Ratu Esther bahwa dia pernah akan dibunuh. Kalau tidak itu tentu Raja Ahasuerus akan terbunuh. Oh, lalu dia katakan, apa yang dikasihkan sama ini? Apa yang dibuat kepada orang yang memberitakan berita ini? Pembantunya berkata, tidak ada yang diberikan apa-apa ke situ. Oh, kalau begitu, baiklah. Maka dalam suasana seperti ini, setelah ketahuan tadi bahwa bangsa Yahudi akan dibunuh, dimusnahkan oleh Haman, maka Mordekai itu menjadi susah dan gelisah, dan dia turun ke jalan memakai baju berkabung, dan dia meraung-raung di jalan, dan sampai dia ke istana raja dekat daripada tempat Ratu Esther. Lalu dilihat, itu siapa? Ditanya, itu Mordekai. Kenapa begitu pakaiannya? Lalu Esther mengirimkan baju. Setelah dikirim baju, Mordekai tidak mau. Ya, bukan ini saya inginkan. Lalu ditanya, apa yang diinginkan? Sampaikan kepada Ratu Esther bahwasanya ada niat seorang bernama Haman untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi dari 127 kabupaten kota itu. Jadi dimohon supaya Ratu Esther menghadap raja untuk boleh melepaskan dari malapetaka ini. Sampaikan kepada Esther, dan Esther berkata, ya sudah 30 hari aku tidak pernah dipanggil raja. Dan satu pengaturan dalam kerajaan ini, peraturan. Jika ada yang mau menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya satu, mati. Jadi bagaimana aku harus pergi kalau tidak diundang oleh raja itu sendiri? Nah, itu disampaikan kepada Mordekai, dan Mordekai berkata begini, jangan kamu pikir, sampaikan kepada Esther, jangan kamu kira dan kamu pikir, kalau kamu tidak pernah menghadap raja, lalu kamu pikir bebas dari malapetaka ini. Ingat, keluargamu semua, bahkan dirimu sendiri, akan kena imbas dalam persoalan ini. Nah, setelah demikian, baru Esther mengatakan pesan kepada Mordekai agar disampaikan kepada seluruh orang Yahudi agar menyatukan persepsi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Itulah mungkin maka kita sebutkan puasa Esther itu ya, 3 hari 3 malam tidak makan, berpuasa. Menyatukan. Ini sulit memang menyatukan pendapat persepsi dari 120 kabupaten kota yang dari India sampai ke Ethiopia. Saya kira hal yang susah. Tetapi karena berita ini sangat menyeramkan, nyawa taruhannya, mereka boleh bersatu. Mereka menghimpun kekuatan bersatu dan berdoa. Dan itu dilakukan oleh Yahudi. Nah, kemudian Esther di dalam pertemuannya dengan Raja Ahasuerus, apa yang kamu inginkan? Ada beberapa kali dibuat di situ bahwa apa yang kamu inginkan? Setengah daripada kerajaan pun akan kuberikan padamu. Pertama, Esther mengatakan, dan Haman untuk datang dalam
makan bersama dengan satu acara yang saya buat. Oh baik, silakan. Besok ya kami datang. Dan mereka datang. Dan pada saat itu Haman enggak sekali. Dia bercerita, hanya saya sendiri yang diundang Ratu Esther untuk makan dan minum bersama dengan raja. Ini satu kebanggaan yang luar biasa bagi dia. Ya. Kemudian dari itu waktu berjalan ketika Raja Ahasuerus bertanya kepada Haman setelah dia membaca sejarah apa perbuatan daripada Mordekai. Dia bilang begini, menurutmu apa yang disampaikan kepada orang yang pernah memberi hormat kepada kita atau kepada saya, kepada raja, yang dia berbuat baik dan apa yang dibalaskan kepada dia. Nah pikiran Haman, oh enggak ada lagi, enggak asing lagi. Kalau enggak saya, siapa lagi? Saya lah itu pikirnya. Lalu dia bilang, ya lebih baik kepada raja yang beri kepada orang yang beri hormat kepada raja, ya dibuatlah pakaian raja bagi dia. Diarak dia naik kuda, naik kereta, dan berteriak-teriak untuk mengatakan, inilah yang dihormati. Inilah penghormatan kepada yang berbuat baik kepada raja. Dia pikir itu kepada dirinya sendiri. Oh, kalau begitu baik. Kalau begitu, perbuat seperti itu ya. Jangan menyimpang sedikit pun. Lakukan seperti itu dan berikanlah itu kepada Mordekai. Wah, ini menjadi pukulan berat bagi dia. Ya, ini masih undangan pertama yang telah dipenuhi Ratu Esther. Kemudian dia kembali dan dia lakukan itu dan dia cemas dan pada saudara-saudaranya, kawannya dan istrinya, wah ini down. Ya. Tapi keinginan daripada Ratu Esther untuk datang lagi kedua kali untuk perjamuan yang dia buat bagi raja dan Haman. Lalu setelah demikian dipanggillah Haman dan bersama dengan raja ke perjamuan yang dilakukan Esther. Dikatakan lagi, apa yang kamu inginkan? Apa saja yang kau mau, saya akan berikan. Bahkan setengah daripada kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Maka apa dikatakan di sini? Saya meminta nyawa hamba dari raja. Seperti itu artinya selamatkan kami, sudah mau dipunahkan, dibunuh. Ya, mendengar itu raja geram. Siapa gerangan yang melakukan seperti itu? Sementara mereka bertiga di situ. Ya raja, yang berniat jahat itu, yang melakukan hal seperti itu, merancangkan itu, dan surat sudah berjalan ke seluruh daerah bahwa supaya dicatat, didata semua bangsa Yahudi yang ada di daerah masing-masing, diundangkan, dicatat dan akan dimusnahkan pada tanggal 13 yang telah ditentukan. Ini yang terjadi raja, kata Esther. Yang jahat itu, yang mau melakukan itu, inilah dia, Haman. Tentu dia shock, Haman itu shock. Dan dia marah, dan sampai dia keluar meluapkan kemarahannya. Sementara Haman ingin lagi pembelaan kepada Esther supaya jangan dibunuh karena amarah daripada raksasa itu. Raja Ahasuerus itu sudah meluap dan sudah pada titik yang terakhir. Lalu apa yang terjadi? Lalu raja mengatakan karena Haman melakukan seperti itu, dia katakan bawa dia dan gantung dia kepada tiang yang dia buat sendiri. Dan Haman digantung. Dan juga anak-anaknya diperlakukan dengan sama karena niat jahat yang ada pada dia. Dan akhirnya bangsa Yahudi itu bisa terselamatkan
dan dikirimlah surat menyusul pembatalan daripada surat yang pertama, sehingga orang Yahudi di 127 kabupaten kota itu tidak jadi terbunuh dan dimusnahkan. Bahkan mereka pernah berjaya di kota dan kabupaten itu setelah Haman digantung dan Mordekai itu diangkat ya menjadi orang yang terhormat, dan disebutkan di dalam kerajaan Raja Ahasuerus dia menjadi wakil raja nomor 2 dia. Setelah Raja Ahasuerus baru dia. Sehingga terjadi ketakutan di daerah tentang itu. Dan bangsa Israel menjadi bangkit dan berjaya karena Mordekai telah menjadi raja dan diberikan cincin untuk bisa melakukan di dalam kerajaan Raja Ahasuerus itu. Nah, itulah yang ceritanya. Jadi yang saya maksud di sini adalah semua ini bisa terjadi adalah perjuangan. Kalau Mordekai berdiam diri, ini akan bangsa Yahudi akan punah. Kalau Esther tidak mau juga berdiam diri, kalau tidak berdiam diri juga dia, maka bangsa Yahudi daerah itu akan musnah. Kalau kita baca di pasal yang sebelum pasal 7 ini, ketika Esther berkata supaya berdoa bagi dia dan ada kemampuan untuk menghadap raja dan supaya raja dapat menerima dan tidak terbunuh. Tapi ada ungkapan dia berkata, kali ini kalaupun saya melanggar satu ketentuan, kalau aku hidup, hiduplah. Kalau aku mati, matilah. Berdoalah kita bersama. Aku berdoa juga, berpuasa juga, biar aku menghadap raja. Ternyata dua ini berhasil. Puasa ini berhasil. Ketika Esther menghadap raja dan raja menerima, sebetulnya menurut hukumnya dia tidak bisa, dia harus hukum mati. Tetapi berkat dua ini, maka sukseslah dan bisa dia menghadap Raja Ahasuerus. Saudara, dalam Tuhan, dua ini merupakan satu kekuatan. Memang tidak ada ditulis dalam Alkitab, tapi sering anak Tuhan berkata, dua itu setengah daripada pekerjaan katanya. Jadi kalau menurut saya ya malah lebih dari setengah. Segala-galanya memang tanpa dua apa yang dapat kita lakukan. Dengan kebersamaan, baik dalam grup kita ini juga, dua lah yang kita andalkan. Tidak pernah terlepas dari dua. Ya. Sehingga dalam dua inilah kita memperoleh kebaikan, kemajuan, dan kekuatan, dan rasa mengasihi antara saya dengan saudara. Sepertinya kita ini walaupun dari kejauhan, dengan gambar-gambar seperti ini, kita bicara, tapi rasanya ya kita ada benangnya, ada benang merahnya, rasa kasih itu tersalur begitu. Persaudaraan itu sangat dekat begitu, walaupun dengan ini dan ketaatan di kita bersama itu dan saling menjaga itu, sehingga dengan demikian dua yang kita panjatkan itu. Dan setiap kali gembala sidang kita berdoa ya kepada kita satu persatu, ya saya juga merasakan, keluarga saya juga merasakan, dan teman-teman juga merasakan, dan kita juga berdoa bagi Bapak tersebut, maka semua saling merasakan. Jadi dua itu besar khasiatnya, besar kuasanya. Jadi perjuangan daripada Mordekai, dia tidak memperjuangkan dirinya seorang diri pribadi, tapi dia memperjuangkan bangsanya supaya diselamatkan Tuhan. Saudara kita ini sekarang berjuang. Di dalam negara kita ini, waduh, kita berjuang sekarang ini. Sebetulnya ya kita miris melihat keadaan situasi, ya penghambatan, perusakan, dan lain sebagainya terhadap perkembangan gereja, siapapun itu. Ya, itu saudara kita. Walaupun kita tidak bisa, kita tidak langsung yang ditahan itu, tapi saudara kita yang lain, kita boleh merasakan jeritan mereka. Ini perjuangan.
Maka ini perlu doa, kita doakan. Maka kita senang, kita berdoa untuk bangsa, negara, dan juga saudara-saudara kita yang di penjara, yang baru percaya, yang dicerca, dan macam-macam lah yang kita hadapi. Ini adalah perjuangan yang harus kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan doa kita, dengan kebersamaan kita. Kita tidak tahu bagaimana lagi ke depan, ya. Kita tidak tahu bagaimana ke depan. Kenapa bagi orang lain hukum itu tajam? Kenapa bagi orang tertentu hukum itu tumpul? Ya, jadi kita merasakan ini, dan ini merupakan jeritan kita kepada Tuhan. Jeritan kepada Tuhan agar Tuhan memberi kemenangan-kemenangan dan hal-hal yang luar biasa di luar daripada pemikiran manusia, bertambahan orang-orang percaya, pembangunan bisa berjalan, dan berkat Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Dan saya yakin itu akan lebih daripada mereka, karena orang yang berbuat jahat, ya jahatlah mungkin yang harus diterima. Tapi orang yang berbuat baik, mungkin saudara dan saya, maka kita akan menerima kebaikan-kebaikan. Jadi mari kita berjuang ini, ya, bergandengan tangan supaya gerejanya Tuhan di Indonesia ini boleh berjalan dengan baik, ya. Tidak usah saya cerita, tapi semua kita sudah tahu dan boleh merasakan itu. Jadi memang perjuangan harus kita hadapi. Tidak ada nyanyian berkata itu, ya, langit tidak selalu biru katanya, tetapi ada waktu silih berganti yang kita hadapi menjelang hari kedatangan Tuhan. Yang terakhir, kalau saya mau bacakan di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12 berkata seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari ayat-ayat ini ada kata-kata ulang di sini. Yang jelas ini bukan pemerintah kita, bukan pemerintah Indonesia atau pemerintah bangsa lain, tetapi pemerintah yang dimaksud di sini adalah penguasa kegelapan, yaitu musuh kita, iblis itu. Ada kata-kata ulang di situ. Pertama, kita bukan melawan darah dan daging, artinya bukan fisik. Sementara yang lain ada berusaha melawan secara fisik, menghalalkan segala cara untuk kepuasan diri sendiri yang mungkin dibenarkan satu doktrin ajaran bagi mereka. Tetapi kita ada satu doktrin yang luar biasa, adalah kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, yang mungkin pusing pikiran mereka memikirkan itu. Dan sudah bertanya-tanya, mengapa orang yang tidak membalas? Mengapa orang yang tidak galak? Begitu, karena memang bagi kita ada hukum kasih itu. Nah, dikatakan di sana kita melawan pemerintah-pemerintah, berarti jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Jadi setan iblis itu disebut pemerintah-pemerintah. Berarti mereka ada jumlah yang banyak, kelompok tertentu masing-masing. Saya yakin mereka juga punya level-level tertentu. Kalau teknologi kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, iblis juga bertambah, seperti itu menurut saya. Ya. Iblis perkembangan kota juga, iblis di kota juga. Dulu iblis di hutan. Ya, di desa. Di pohon-pohon kayu yang rindang, di batu-batu besar, karena penduduk di situ. Tapi sekarang penduduk udah di kota-kota besar. Iblis juga pindah ke kota besar. Di sana banyak banyak setan-setannya. Ya. Jadi
Jadi mereka ini bisa menghadapi orang pintar, bisa menghadapi orang sederhana, bisa menghadapi ini pemerintah-pemerintah di udara. Penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa. Jadi jamak dia. Bukan satu. Jadi banyak jumlahnya. Kemudian penghulu-penghulu. Jadi mereka ada punya kelompok. Mereka tertata begitu. Bagaimana cara menyerang kumpulan FM ini? Nah, dia tahu bagaimana caranya. Siapa yang mau diterkam? Sekiranya ada di antara kita yang mau diterkamnya. Supaya membuat kekacauan gitu. Dengan cara halus. Ya, sekarang ini iblis kan bekerja secara halus, bukan main kasar, main pukul, tidak, halus. Jadi tanpa kita sadari itu ada untuk bagaimana menghancurkan satu tatanan yang indah. Baik dalam hidup keluarga, bagaimana menghancurkan keluarga itu. Kalau dia mau, maka dia akan terseret ke sana. Perkumpulan gereja mana-mana. Olehnya yang tidak begitu jeli, maka akan terjadi masalah. Itu pekerjaan daripada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap itu. Nah ini perjuangan, dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan ini, kuasa-kuasa kegelapan ini. Dengan kesatuan roh dan juga kesatuan doa kita. Kita melawan itu. Kita harus satu, kita harus berjuang. Sampai semua kita dimenangkan. Dan orang yang terbelenggu juga terbebaskan berkat doa-doa dari kita. Berkat keperjuangan daripada Mordekai dan Esther itu, maka bangsa Yahudi terselamatkan. Akhirnya Yahudi menjadi populer pada saat itu dan Mordekai menjadi wakil Raja Ahasveros, sama ya seperti Yusuf juga. Ya, kalau di Timur lebih seram perjuangan daripada Mordekai ini. Kalau Yusuf, dia terjual dipelihara Tuhan demi Yakub dan keluarganya, demi bangsa Israel pada saat itu. Tapi kalau Mordekai demi nyawa, dia berjuang itu. Dan Esther juga disebutkan, kalaupun aku mati, matilah. Kalaupun aku hidup, hiduplah. Karena kalau tidak, toh juga bangsa Yahudi akan dimusnahkan oleh Haman yang jahat itu. Tetapi Haman akhirnya dalam falsafah apa namanya? Sering dikatakan orang, Mazmur juga ada berkata, orang yang menggali lubang akan masuk ke dalam lubang. Dia mendirikan tiang gantungan daripada Mordekai, tapi dia yang digantung di sana. Apa? Karena Mordekai berjuang habis-habisan bersama Esther dan keyakinannya, kepercayaannya adalah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap berjuang. Tidak ada waktu berhenti. Siang malam kita berjuang. Dalam doa, dalam penginjilan, dalam pengorbanan, dalam pemikiran, dalam waktu dan tenaga kita. Kita harus berkorban, berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita telah dipanggil menjadi saksinya Tuhan. Dan kita harus menerima apa yang diamanatkan Tuhan. Pergi beritakan Injil ke seluruh bumi. Dengan satu jaminan, Matius 28 terakhir, aku menyertai kamu hingga kesudahan alam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik, Allah yang maha besar, karena kasih dan kemurahan-Mu begitu baik bagi kami. Biarlah kami juga menjadi pejuang-pejuang untuk memperjuangkan pelayanan penginjilan sehingga banyak orang percaya dan bertobat. Mampukan kami, berkati kami untuk perjuangan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami kembalikan kepada host. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Hairul Gultom yang sudah memberkati kita semua ya. Memang hidup kita ini penuh dengan perjuangan ya. Kita harus tetap ada di dalam koridornya Tuhan ya. Karena dikatakan di Efesus 6 ayat 10 ya, sebab itu ambillah
seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Berulang-ulang saya katakan Keluaran 19 ayat 5. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Ya, itu firman Tuhan. Ya, jadi kita harus pegang itu. Jadi berdirilah tegak, berpegang, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Itu yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ya, kita harus benar-benar memiliki juga kakimu berkasut kerelaan hati, ya, kerelaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ya, sehingga kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, jangan kita sampai lengah, ya. Kita harus benar-benar perlengkapi dengan senjata, yaitu firman Tuhan yang kita miliki dari mulut kita, ya, berkata selalu firman Tuhan, ya, sehingga orang boleh diberkati, ya, boleh datang juga percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kan kita harus menyelesaikan, tadi pagi saya dengar khotbah dari Gembala Sidang, ya, Pendeta Niko. Amanat agung Tuhan Yesus itu sudah selesai belum? Belum. Ya, belum selesai. Kita yang harus menyelesaikan. Ya, karena tadi dikatakan di Matius 28, ya, ayat 19. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Pergilah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, baptislah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajari mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Luar biasa hambanya Pendeta Hairul Gultom yang sudah memberkati kita. Memang kita hidup ini adalah perjuangan. Kita harus jadi anak Tuhan yang pantang menyerah, ya, selalu berani memperkatakan Injil, ya, sehingga orang boleh percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Hairul Gultom. Dan Tuhan berkati juga istri, anak, mantu, cucunya, ya, juga jemaatnya, ditambah-tambahkan jiwa, terbilangi gerejanya yang sedang membutuhkan biaya, ya, untuk direnovasi, diperlebar, ya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti sediakan segala sesuatunya, bahkan dicukupkan dan dilimpahkan berkatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian Pak Joni Iskandar, setelah itu doa syafaat Bu Lydia Jumali. Ya, besok kita akan ibadah kembali. Yang akan melayani dari Pendeta Lukman Manik, ya. Temanya motivasi dalam mengikut Tuhan itu apa? Motivasi kita, ya. Tentunya harus memiliki motivasi yang benar, ya. Jangan melenceng, jangan salah, ya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita diberkati firman Tuhan melalui hambanya Pendeta Hairul Gultom yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni, nanti doa syafaat Ibu Lydia kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Mari kita siapkan hati untuk doa syafaat dengan lagu Seperti Bapa Sayang Anakku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku seluruh perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Inilah kami anak-anak-Mu, ya Bapa, sebab Engkau Bapa yang sangat menyayangi anaknya, seperti kami pun menyayangi Kau. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Saya persilakan hambanya Ibu Lydia, doa syafaat. Ya, Bu Lydia Jumali untuk doa syafaat.
Ya, mungkin ketiduran ini Bu Lydia ya. Udah bisa Pak. Kami bersyukur Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan, di mana kami sudah mendengar kembali firman-Mu Tuhan, suruh kami harus berjuang ya Bapa. Perjuangan itu tidak terlalu mudah Bapa. Sebab itu kami percaya kuasa-Mu yang sudah menyertai dan campur tangan. Bagaimana keadaan Esther Tuhan, biarpun mereka ditawan, mereka akan terancam kematian yang datang. Tetapi karena mereka mengandalkan Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan, sebab itu Tuhan yang menolong semuanya ya Bapa. Sebab itu kami percaya, kami Tuhan mengerti bahwa jalan-jalan Tuhan begitu indah adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini, di hari kenaikan Tuhan ke surga, kami sudah dibekali kembali firman-Mu Tuhan, mengingatkan bagaimana Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan juga menyelamatkan jiwa-jiwa ya Bapak. Sebab itu kami serahkan kembali buat Bapak Gultom Tuhan yang sudah melayani sore hari ini. Kau pakai terus dalam pelayanannya. Biar kau sertai urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan pelayanannya. Tuhan pakai terus untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan. Kau pakai terus dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar kasih-Mu akan menolong terus Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan. Berkati semua buat ibu, buat anak-anak mantu dan cucunya. Kau lindungi, kau jaga semuanya ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Hendra. Tuhan kau pakai terus dalam pelayanannya. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan kembali. Biar Pak Hendra boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati semua yang kami yang sudah ikut Tuhan di dalam Zoom ini. Tuhan berkati, yang baru datang juga berkati, bahkan kami semuanya Tuhan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga doakan buat Pak Joni yang sudah melayani di dalam pujian Tuhan. Kau pakai terus talenta pujiannya, biar untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mendoakan kembali buat hamba-hamba-Mu Tuhan, kau lindungi jaga, biar semua hamba-hamba-Mu boleh kuat menghadapi apapun juga ya Bapa. Biar mereka tidak lemah, tidak jatuh, tidak terbuai dengan keadaan dunia ini, tetapi mereka boleh kuat, sehat Tuhan. Bahkan kau pakai dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan buat bangsa negara kami Tuhan. Tolong buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah. Pilkada yang akan Tuhan dilaksanakan Tuhan, tolong. Biar kami semuanya akan memilih Tuhan, Presiden yang benar-benar Tuhan akan menolong semuanya ya Bapak. Biar ada keamanan dan juga Tuhan tolong pilkada boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Tuhan tolong semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sakit Tuhan, jamah berikan kesembuhan. Biar mereka boleh tetap sehat, kuat untuk tetap setia melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap doa-doa kami. Bahkan Tuhan menjadi jawaban di dalam setiap doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati
Pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Lukman Manik untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Selamat sore, selamat sore. Halo, sore. Ya, pertama sekali sebelum ke yang baru, saya mau sapa dulu nih Pak Sijabat. Mana suaranya Pak Sijabat? Saya sudah rindu dengar suara beliau ini. Pak Sijabat, Pendeta Derikson, Horas. Monitor kah? Tak ada. Tidak ada, Pak. Joy. Itu Joy Sijabat kan beliau? Anaknya itu. Itu anaknya. Apakah monitor Pak Sijabat? Anaknya itu. Nggak tahu apa Pak Derikson. Iya, monitorkah beliau? Karena sudah hampir Beliau- setahun saya tidak dengar suaranya. Beliau ada ibadah kalau nggak salah Pak hari ini sore Oh iya, sampai malam. benar. Saya juga baru pulang sebenarnya, makanya saya agak telat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Hairul Gultom, bukan Bapak El Gultom ya, Bapak H. Gultom. Ya, terima kasih buat pelayanan dan buat Pak Joni Iskandar. Luar biasa suaranya walaupun sudah lebih senior dari saya, tapi suaranya masih gagah ya. Baik, luar biasa. Luar biasa. Saya tidak mampu seperti Pak Joni. Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Karena saya melihat di sini ada Ibu Lili Yusuf. Ya. Kembali. Ya. Silakan perkenalkan sebentar Ibu Lili. Oh ya, ya. Shalom ya semuanya. Saya Ibu Lili Yusuf, baru